warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi di Nyuwun Pirsa bab ke-8. Hari ini saya eh, ke rumah Ibu Ati. Hari ini temanya adalah tentang kesehatan di desa. Nah, beliau ini kebetulan seorang bidan yang lumayan sudah sangat lama berkecimpung di dunia kesehatan, apalagi di desa dengan begitu banyak cerita tentunya. Iya. Sore Bu, sehat? Ya, selamat sore Mas. Sehat Sehat, ya Bu ya? alhamdulillah sehat. Pasti Iya. sehat. Iya. Dokter masalahnya. Iya. Iya. Bu, Mm-mm. tanya pertama Bu, Mm-mm. Bu Ati sebenarnya asli orang di desa ini nggak sih Bu? Tidak, saya asli dari Boyolali. Tapi Kota. iya kota. Tapi karena bidan desa itu harus domisili, akhirnya saya pindah ke sini. Domisili di Desa Gedangan. Desa Gedangan. Iya. Sudah berapa tahun Bu? Sudah 25 tahun. 25 tahun di Iya, sini. iya. Ini Bu, tanyanya. Kenapa memilih menjadi bidan? Kok nggak guru? Kok nggak dokter sekalian? Iya, dulu itu ceritanya kan tetangga saya itu kan Bu Bidan di Wonodoyo, Bu Oke. Sri Mulyani Suwardi. Nah, itu Bapak kok terinspirasi kok yo apik men jadi bidan gitu. Terus saya lulus SMP sebenarnya saya pinginnya ke SMA 1, tapi oleh Bapak udah jadi bidan baik, kita pengen gini-gini. Saya belum mampu Pak kayaknya enggak apa-apa. Akhirnya ya udah dijalani sekolahnya dijalani, terus lanjut kerja dijalani ternyata enak. Ternyata enjoy. Iya. Tapi bener emang Bu, apa namanya cita-cita nggak sih Bu keinginannya? Sebelumnya belum punya anak SMP kan belum punya cita-cita ya Mas ya, sudah itu mulai dijalani lagi. Oh, ternyata profesi ini memang memang apa ya? Menyenangkan. Menyenangkan gitu. Oh gitu. Nah, Iya. semenyenangkan apa Bu ketika menjadi seorang bidan di desa itu? Menyenangkan bisa melayani misalnya orang kok sakit, nah, setelah kita beri obat, dikasih penkes ternyata sembuh, kita senang banget, kita puas banget. Terus ada seorang ibu hamil, mulai pemeriksaan kesehatan sampai hamil, selesai melahirkan, bayinya lahir sehat, ibunya selamat, itu kita senang banget, kita puas banget. Oh, berarti ketika jenengan menolong dari mulai dia hamil sampai benar-benar dia melahirkan anaknya sehat itu udah Iya, kepuasan tersendiri. kepuasan tersendiri. Apalagi ibunya manut itu seneng banget. Nah ini Bu, Iya. manut tidak manut. Pasien di desa itu nggak manutnya yang seperti apa Bu? Iya kadang engkel, suruh periksa, alah waya lahir kok ya lahir. Oh saya zaman dulu waya sehat di orang diperiksa ke yo lahirnya sehat kayak gitu. Ya memang harus dikasih pengertian kan masyarakat itu. Nah, kan tadi ngengkel ya Bu ya, nggak nurut. Sebenarnya problemnya masyarakat terkait kesehatan itu sejauh 25 tahun jenengan mengabdi itu gimana Bu? Perkembangannya bagus sih. Kalau dulu awal saya ke sini bahkan ada pas saya posyandu itu ada seorang anak nih, bayi itu umur 7 hari dengan kondisi sudah pneumonia, batuk, sudah lemas. Terus saya datang ke situ suruh periksa, katanya enggak mau wong anak urung selapan ya, belum boleh keluar. Nah, belum boleh keluar. Saya gini, Pak, itu kalau belum keluar kalau keadaan sehat, tapi ini keadaan sakit harus diperiksakan. Lah apa Bapak ini nanti kalau anaknya sampai nyun sewu sampai dipanggil ternyata jenengan tidak melakukan apa-apa apa ndak gelo. Yo ndak apa-apa wong anak-anakku dhewe kayak gitu. Waduh. Iya, zaman dulu gitu itu awal saya ke sini. Tapi kalau sekarang enggak, sekarang sudah bagus. Kesadaran udah bagus begitu. Ada keluhan langsung dia periksa. Ya memang harus melalui proses ya. Harus kita selalu memberi pengertian, memberi komunikasi edukasi terhadap masyarakat. Nah, itu Bu. Kan tadi belum 45 hari, belum boleh keluar. Iya. Nah, jenengan apakah sampai hari ini mendapatkan masyarakat yang masih sebegitu kolotnya? Tidak, sudah bagus semua. Bahkan kayak imunisasi, Bu, saya imunisasinya kapan? Padahal kalau BCG itu sampai 1 bulan, tapi dia segera pengen imunisasi kayak gitu. Jadi belum menanti 40 hari sudah enggak seperti dulu.
Oh, gitu. Nah, Iya. itu tadi kan prosesnya ya, Bu ya. Iya. Terus kenapa milih di daerah sini, Bu? Di Gedangan. Mm-mm. Dulu saya itu penempatan pertama itu di Juwan. Waduh. Jauh, iya, perjalanan 2 jam. Saya pulang sebulan sekali. Lah, ibu saya kan, wah, aduh-aduh, nek iso cari yang dekat. Mm-mm. Nah, setelah itu kita cari lokasi, dapatnya di Gedangan, di Cepogo. Lah, di sini senangnya, Mm-mm. saya dulu dari Juwangi, tempatnya kan gersang ya, Mas, ya. Minta ampun itu, Bu. Gersang Bener itu. panas, begitu pulang saya jalan-jalan sampai ke itu lewat Paras, lewat Solo, wah adem, atine ayem, lihat hijau-hijau, seneng Iya. banget. Nah, akhirnya jatuh cinta di sini. Di Gedangan, di sini kosong. Oh, daerah di sini Iya, kosong iya, dan memutuskan di sini iya ya, Bu ya. di sini. Berarti sekarang sudah resmi menjadi warga Gedangan. Gedangan sudah, KTP-nya kakak sudah Gedangan, rumahnya sudah Gedangan. Iya, Tapi nggak menyesal, Bu, hidup di desa itu enggak sebenarnya. seneng Mas, seneng. Yang bikin senang apa sih, Bu, hidup di desa itu? Masyarakatnya itu kalau di Gedangan di desa itu ramah, Mm-mm. supel, apian, ya, nggak Mm-mm. seperti kalau di kota kan individualis, Betul. ya. Terus kekeluarganya juga bagus, gotong royongnya juga bagus, Mm-mm. iya, beda banget sama di kota. Nah, kalau ini kan jenengan pasti harus dinas juga ya, Bu ya. Iya. Nah, eh, sebenarnya tanggapan masyarakat dengan adanya jenengan itu dalam tanda kutip lebih mengiyakan nggih atau sedikit ada yang menyepelekan. Maksudnya kalau dalam hamil kan kalau orang desa kan masih Mm, ada yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi mm, kan dari sisi kesehatan pasti nggak begitu. Sekarang enggak Mas, sekarang bahkan anak-anak muda sekarang itu pikiran sudah anu ya, sudah positif ya. Mm-mm. Adanya medsos, bahkan tanya Mm-mm. ini boleh enggak Bu? Ini masuk kalau orang hamil enggak boleh makan terong, bener enggak? Dia tanya. Terus kita awar-awaran sama mertua itu, terus gimana cara mengatasinya? Seperti Mm-mm. itu dia tuh tanya. Oh, berarti anak muda sekarang itu mau bertanya dan Iya, iya. Iya, kita ada kelas ibu. Di kelas ibu kita sharing tentang kesehatan, sharing tentang apa yang dialami mm-mm. tentang ibu hamil. Tapi dengan adanya media sosial, Mm-mm, dengan adanya banyak berita yang mungkin benar dan tidak benarnya ya, Bu ya, mm-mm, mm-mm. masyarakat desa itu masih mau mendengarkan jenengan sebagai tenaga kesehatan atau gimana, Bu? Masih mendengar, alhamdulillah. Banyak yang WA Nggih. apa jenenge sharing, sharing ini gimana Bu, anak saya Oh, gini gimana Bu gitu. berarti jenengan juga menerima konsultasi Iya, by Jabri ya, Bu ya? konsultasi iya. Iya, Dan itu yang membuat jenengan senang. iya, oh. Nah, ini senangnya, kalau nggak enaknya. Nggak enaknya ya itu kayak kemarin suruh sudah keadaan seperti itu, suruh ke rumah sakit ternyata orang kerso. Kita sedih mas. Akhirnya berakhir meninggal anaknya itu. Sedih Oh, banget. yang paspor Yang awal-awal itu. ya awal-awal itu kita sedih banget, ya Allah ini harusnya misalnya ini ke rumah sakit bisa tertangani, ini tidak mau, itu kita sedih banget sampai terjadi anaknya meninggal itu kita sedih banget. Nah, masalah meninggal. Seberapa besar sih, Bu, angka kematian di desa itu? Untuk angka kematian bayi untuk tahun ini sudah ada Iya. satu IUFD. Satu tahun kemarin itu ada dua bayi lahir dalam kandungan. Bayi meninggal dalam kandungan. Untuk per ibu kematian ibu itu satu pada pas COVID Mm-mm. 2019. Mm-mm. Itu karena COVID-nya. Seperti itu. Oh, berarti ya lumayan banyak atau enggak sedikit sih, Bu? Kalau dalam kutip Itu itu ya sedikit. sedikit. Iya sedikit. Berarti kesadaran masyarakat akan kehamilan itu semakin meningkat. Iya, semakin meningkat, semakin bagus. Nah, ini ada satu pertanyaan dari banyak orang, bahkan dari saya. Mm. Kenapa orang desa itu kalau sakit nggak ke rumah sakit, tapi alas yang ibu bedan wae, mulai disuntik mari. Itu kenapa? Itu banyak sekali. Iya, itu sugesti dan sugestinya mungkin ya itu pengaruh konseling ya. Nah, kalau dulu yang penting periksa disuntik sudah Iya, benar. sembuh. Kalau sekarang enggak. Jadi pola pikir mereka juga
sudah tidak seperti dulu. Ya kita periksa, oh ini kok diobati belum sembuh, berarti harus pemeriksaan lebih lanjut, harus ke rumah sakit. Sekarang sudah mulai sadar masalah ini. Jadi tidak harus utuh di situ, enggak. Sekarang Berarti sudah sudah nggak ada stigma yang alah, engko disuntik niku beda nak mari. itu sudah jarang. Sekarang sudah pada tahu, Ya, sudah pada tahu. tapi masih ada yang ngeyel nggak, Bu? Ya ada satu dua yang orang-orang tua zaman dulu itu bahkan kesini periksa baru periksa. Pokoknya aku jaluk suntik lho Bu. Pak nyun sewu, tensinya tinggi kan enggak boleh Nggih. gini-gini. Pokoknya aku arah disuntik aku ya lunga ora ning kene seperti itu. Ya, kalau mengatasi hal yang semacam itu terus Ya kita gimana, Bu? menkes nyuwun ngapunten ini nak disuntik resikonya banyak gini lah jenengan di sini mencari sehat atau mencari suntik kayak gitu. Ya udah nak obat mawon enggak apa-apa. Nanti nak diturunkan tensinya kalau tensinya udah bagus baru disuntik lagi Mbah gitu. Akhirnya dia tahu. Ya kita kudu pinter-pinterin ngomong matur. Tapi kalau anak muda ya udah tahu ya, Bu, ya. Iya, Berarti ya nah, yang ke sini itu kebanyakan anak muda atau yang sepuh, Bu? iya, macam-macam ya. Ada yang muda, ada yang sepuh, macam-macam. Nggih. Ada yang kecil, Wah, ada yang kecil juga. iya. Nah, kebanyakan keluhan masyarakat di Desa Gedangan itu apa? Itu Selain jenengan jadi seorang bidan, nah. keluhannya paling banyak itu gulanya tinggi sama hipertensi sama kolesterol. Gulanya tinggi. Iya, karena mungkin pola makan ya sekarang pola makan gulanya tidak terkontrol, terus makannya banyak berlemak, kayak gitu banyak hipertensi sama gula darah tinggi. Nah, ini Bu, ada beberapa pendapat juga dari beberapa orang itu, alah penting mangan sehat, mangan opo ae dipangan gitu. Nah, terus dengan kasus seperti itu, data seperti itu, jenengan mengedukasinya seperti apa? Ya, kita itu sekarang punya lansia, Mas. Jumlahnya 17. Satu desa 17. Nah, di lansia itu kita memberi Menkes, ada pemeriksaan tensi, gula darah. Awal-awal dia menolak, oh, Bu, kalau wedi kok nak diperiksa ketok penyakit Nah, nggih, takut. betul, Nah, betul. seperti itu. Setelah kita beri Menkes, terus diperiksa ternyata tidak sakit, gulanya tinggi, kita suruh ke puskesmas, tensinya tinggi, kita kasih obat, itu sekarang sudah mulai mengerti. Bahkan kalau tidak diperiksa, maksudnya cek gula darah, asam urat itu dia minta besok ceknya apa Bu, kayak gitu. Lansia sampai ada yang seperti itu, Iya, Bu, iya, sekarang? iya, Berarti iya. memang apa ya, Bu, ya? Sadarnya sudah tinggi sekarang. Oh, gitu. Iya. Dan ini Bu, mengatasi ya tetap kembali lagi nih yang namanya masyarakat itu tetap ada yang ngeyel. Alah, sidik-sidik brekso, sidik-sidik suntik. Sing mbiyen ra ngopo-ngopo saiki kok penyakitnya aneh-aneh. Itu gimana, Bu? Itu ya kita beri pengertian bahwa misalnya tensinya tinggi kan memang harus diobati. Kalau tidak diobati, kasih obat hipertensi rutin nanti komplikasinya kemana-mana. Kita mencegah daripada mengobati harus mencegah. Nggih, betul. Termasuk pola makannya. Nah, hipertensi nanti mengurangi makanan yang asin-asin. Terus nak gula murah yang manis-manis kayak gitu. Nah, oh berarti ya tetap kita mau nggak mau harus tetap edukasi Nomor dan satu. Ya. Nah ini Bu, untuk mengatasi hal yang semacam itu, jenengan punya tim kecil nggak sih untuk, maksudnya entah dari Karang Taruna atau apa untuk membantu? Saya punya kader posyandu. Oh, kader. Iya, itu tangan panjang saya. Jadi setiap ada kegiatan dia yang memfasilitasi. Oh Bu, nanti memiliki mereka sing jadi kader yang periksa, bahkan mereka itu sudah bisa tensi. Bahkan kemarin di OJT untuk periksa cek gula darah semua mereka sudah bisa. Misalnya saya tidak bisa datang, mereka sudah bisa. Atau saya terlambat karena banyak kesibukan, nanti dia periksa, tinggal saya ngasih obat seperti itu. Nah, ini juga ada masalah, Bu. Ternyata orang desa banyak masalah, Ibu ya. Ketika jenengan tidak ada yang ada kader, kan kadang disepelekke. Iya. Wah, aku ndak mau, pokoknya ra gelem aku moh. Nunggu Bu Bidan wae. Nah, terus gimana? Iya, cuma kurang mantep. Iya, saya tuh nak di podo-podo tensi di kita kan sama ya, tensinya sama. Nah, di tensi kayak kok jadi dhuwur gini. Ya, kita kasih tahu bahwa tensi di kita itu sama, saya dengan Bu Kader itu sama, cara kerjanya sama, enggak apa-apa. Nanti kalau ada yang misalnya tensi tinggi, nanti tak kasih obat enggak apa-apa.
gitu. Tetap harus sabar lagi. Iya, sabar, intinya sabar. Iya. Nah ini Bu, kejadian konyol Mm-mm. sing nggak masuk akal di jenengan selama jenengan 25 tahun di sini. Apa ya? Ya itu simbah-simbah yang datang. Pokoknya aku ning kene tujuanku njaluk suntik orang njaluk obat. Lah setelah itu tensinya tinggi kan nggak boleh. Nggih. Iya, akhirnya ya itu. Wis nak radio, nak ora gelem nyontek, aku arep mulih, aku arep lunga ya wis monggo, mau gimana lagi. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau ketika dengan disuntik beliaunya jadi sehat, Tidak bisa karena tensinya tinggi kan tidak boleh kontak indikasi untuk disuntik. tetap. Ya kita tidak menurut pasien toh, kita Oh yang iya, menentukan, benar. kita yang kita manipulasi jadi apa nanti? Karena pasien minta obat ini udah bisa. Kita memberikan obat apa itu kan berdasarkan pemeriksaan dan diagnosa. Tapi tetap manut, Bu. Yang mbak-mbak itu tetap pulang, tapi ya enggak apa-apa daripada kita itu resiko. Tapi sedih nggak sih, Bu? Seperti itu? Ya Ya. cuma guyu, ketawa, Simbah, Simbah. Pancen rada ngengkel ya gitu. Oh gitu. Iya. Ini ketika ada yang kesini, Mm-mm. tetapi jenengan belum kundur, Mm-mm. tetap ada yang mau nunggu enggak? Ya ada yang nunggu, kalau sudah enggak betah ya akhirnya dia tersama kemana yang penting dapat obat, diobati kayak gitu. Kalau enggak kadang WA, Bu nanti di rumah jam berapa? Oh gitu. Jadi tetap ya mau nggak mau ya kita tetap kembali ke si pasien. Kalau mau ya monggo, Kalau kalau mau enggak biar ya. kemana biar dia sehat. Gitu. Tapi ada yang membandingkan sih, Mbak sih, Bu. Kadang kan di bidan sini mau disuntik, di sini enggak mau, ada yang semacam-macam. Kalau cerita enggak ya, tapi kalau di belakang enggak tahu. Ya sebenarnya kita positif tinggi lah Mas, dia minta obat. Kita ambil obat udah dikasih ya sudah. Jadi tetap yang Nah, kita datang ke sini ya berarti ya memang kita rezeki mereka dan rezeki kita. Kalau enggak ya wis monggo itu. Mungkin yang penting sehat gitu aja. Bisa ada pasien anak kecil. Kalau anak kecil itu, kalau tadi kan kalau yang sepuh-sepuh kolesterol, gula tinggi, dan lain sebagainya. Kalau anak kecil kebanyakan itu kebanyakannya batuk pilek panas. Ya, itu biasanya anak-anak itu kan suka makan ciki-ciki, terus mie, terus minum-minuman. Ternyata itu enggak bagus. Banyak yang alergi, bahkan ada yang ini tonsilitis apa amandel. Dia begitu makan seperti itu langsung panas. Iya, enggak bisa dicolong itu. Nah, jenengan mengatasi hal tersebut gimana, Bu? Dikasih tahu anaknya, enggak boleh makan ciki sama minuman. Nah, daripada nanti disuntik milih mana? Milih makan ciki apa disuntik? Ya udah, enggak usah disuntik kayak gitu. Gitu. Seberapa takut anak kecil ke jenengan, Bu? Maksudnya masalah kita memberikan pengertian. Oh, enggak takutnya enggak dijak. Ya iya ya Bu, kecuali kalau imunisasi dia takut. Kalau cuma periksa enggak takut. Seberapa familiar jenengan di kalangan anak-anak kecil? Ya gimana ya, kita itu anak posyandu kan kita manggil satu-satu ditimbang, oh namanya ini beratnya gini sudah bisa apa, ini kan dia terus akrab dengan kita. Iya. Yang akrab ibunya apa anaknya, Bu? Ya ibunya juga, anaknya juga. Jadi kita anak di jalan itu, ibu bisa, sudah gitu. Oh sudah gitu? Iya. Tapi ada yang, ada Bu, apa namanya, ditakut-takuti nggak Bu, anak kecil? Ibunya. Nakut-nakuti kan jadi. Oh ibu di sini ya, tak marahin, nggak boleh. Takutnya kalau, oh loh, kena nakal disuntik bidan. Nah, takutnya nanti benar-benar dia harus disuntik kayak imunisasi, dia takut. Ya. Iya, ibunya dikasih pengertian jangan sampai menakut-nakuti anak untuk disarankan tidak boleh disuntik. Padahal itu senjata ampuh, Bu. Di zaman saya. Di zaman saya itu kalau undang ke Bu Bidan itu udah takutnya takut. Karena enggak, bahkan kadang antar ibunya sontek KB itu toh. Sontek KB, dia lihat ibunya kok sakit Bu? Enggak Bu, disuntik enggak sakit ya. Nah, kalau dia enggak sakit, dia besok diimunisasi SD, SMP dia enggak takut. Kalau
itu sakit, dia kan takut. Begitu kita masuk ning SD langsung lari, suntikan kayak Oh iya, gitu benar benar. dulu. Karena sekarang udah enggak. Jadi kayak di SD Mm-mm. mau imunisasi kita kasih pengertian dulu loh. Ini Mm-mm. loh vaksin yang mau dikasihkan ini fungsinya ini memang caranya harus disuntik biar sehat. Mm-mm. Dan sehat pengen enggak? Iya Bu, pengen sehat harus disuntik. Milih sakit apa milih disuntik sekarang sakit sedikit? Mm-mm. Ya milih disuntik. Dia langsung pengertian tak mau disuntik enggak lari-lari lagi. Dulu sampai lari-lari main Aduh, jendela ya tuh dikejar-kejar sampai ke Tegal. benar. Sekarang sudah enggak. Oh, berarti Ya, perubahannya sudah sangat signifikan ya, Bu ya? sudah. Nah, ini yang tua sudah, yang anak-anak sudah. Nah, remaja, Bu. Kadang lah remaja sakit, turu 2 hari, 3 hari. Bahkan kemarin itu ada yang keracunan di tempat saya itu ya tidur. Seberapa gengsi mereka sih, Bu, untuk periksa ke sini? Kalau remaja itu bukan gengsi ya, mungkin dia enggak tahu aja dari orang tua mungkin kurang perhatian. Kalau dikasih tahu ya dia mau periksa, banyak kok yang remaja periksa. Biasanya yang dikeluhkan apa, Bu, kalau remaja itu? Remaja ya paling batuk pilek, pusing cuma gitu. Terus yang saya sing kurang anu itu yang anak remaja perempuan itu kan Hmm. harus untuk mencegah stunting ya itu kan mulai dari remaja dikasih tablet tambah darah lah itu belum ada kesadaran untuk minum tablet tambah darahnya itu yang saya sedihkan seperti itu. Nah, Oh, kalau minum tablet tambah darah amis nggak enak anu nek kayak gitu memang efeknya itu mereka belum tapi ya sudah ada sih yang sadar sudah ada yang sadar itu bahkan Bu pulang nyuruh tablet tambah darah gini kok telah yang sadar seperti itu nih yang tidak sadar dikasih ditumpuk sampai 10 loh, tidak ada, Bu? diminum ada tidak mau ada. Oh, gitu. Bentar, Bu. Kemarin itu di Karang Taruna saya itu ada yang namanya posyandu remaja. Itu dilakukan Iya ketika sebulan sekali pas kumpulan. Itu memang iya benar. memang harusnya itu ada pos RT itu kan mulai dari balita, Mm-mm, ibu hamil, mm-mm, remaja, mm-mm, lansia, mm-mm, puswus. mm-mm. Tapi kalau saya mau masuk itu cari waktunya sulit pertama. Betul. Yang kedua terlalu banyak sasaran gitu. Mm-mm, mm. Akhirnya saya pedil-pedil. Ya remaja biar kita kaderisasi sama ibu-ibu PKK atau kader biar mereka melakukan caranya gini tensi berat badan mereka sudah tahu. Mm. Terus kita pedil yang lansia, yang kita laksanakan yang lansia tak pedil. Mm. Untuk balita, posyandu balita ada di posyandu satu desa itu ada Mm. seperti itu. Oh, berarti sekarang posyandu itu mulai dari yang kecil sampai yang tua ada semua. Ada dari hamil Mm. sampai yang tua ada. Oh, bentar, Bu, ini tadi stunting. Stunting itu memang pencegahannya mulai dari Iya dari remaja iya itu remaja ternyata. perempuan karena remaja perempuan kan bakal menjadi seorang ibu. Iya. Nah, remaja perempuan kurang gizi, nanti hamil ya kurang gizi, Mm. sampai melahirkan kurang gizi kan bayi dikandung juga kurang gizi. Mm. Nah, makanya yang di pencegahannya mulai dari remaja. Terus Oh. remaja itu Mm. tiap bulan kan dia menstruasi. Nggih, Nah, menstruasi itu kan mengeluarkan darah, harus betul. diganti darah yang Baru. baru dari minum tablet tambah darah itu. Nah, Oh. sehari minum tablet tambah darah sehari 1 kali pada waktu menstruasi. Kalau enggak pas menstruasi itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya. Berarti ternyata stunting itu bukan pas hamilnya ya? Tidak. Oh, Iya. baru tahu saya. Berarti misalkan ya, Bu ya, MBG itu untuk anak SMA dikasih tablet itu bisa ya? Bisa. Harusnya. SMA kan dikasih dari Puskesmas. Remaja perempuan bahkan itu menjadi inovasi untuk SMA SMP minum tablet tambah darah pada waktu bersama pada hari Jumat biar mereka enggak lupa. Oh. Kalau menstruasi suruh tiap hari minta ke kayak situ UKS-nya. Oh, berarti UKS memang menyediakan itu. Gitu. Baru tahu saya, Bu, ternyata sekarang ada program begitu. Iya. Itu sudah lama atau Sudah lama banget ini.
Tapi tetap ada yang menyepelekan ya Bu ya. Nggak mau, aku nggak doyan, nggak enak, nggak polo kayak gitu. Tetap emang efeknya mual, tapi berdarah itu mual amis gitu. Nah, solusinya Solusinya ya tetap kita ngasih penkes, edukasi biar anak mau. Terus kita PMO, apa itu? pemantau minum obat. Orang tuanya kita kasih pengertian bahwa anaknya gini harus minum tablet tambah darah gitu. Dan anaknya ngoyak, ayo kamu menstruasi, obatnya diminum. Gitu. Ya kan orang tua sekarang mungkin ya Pak menurut saya. Ya anaknya mens atau enggak mens ya enggak tahu. Kadang disuruh sholat aja ya pakai pakai halangan. Padahal enggak tahu benar atau tidaknya itu loh. Itu yang dulu, nah sekarang sudah banyak yang ada komunikasi ibu sama Anak. anaknya. Iya, betul. Kadang mana itu gini aku bareng karo anakku kok aku wes ini wes men kok anakku urung utawa anakku wes kok aku urung, mereka gitu berarti kan ada perhatian. Nah, kalau yang eh, di luar waktunya itu, hamil di luar waktunya, Di luar nikah ya maksudnya. ada enggak itu? Alhamdulillah kalau di sini Gedangan ini tidak ada kasus, alhamdulillah. Tidak ada Tidak kasus. ada kasus, alhamdulillah. Tapi kan perlu edukasi. Iya, edukasi mulai dari remaja bahwa KRR, kesehatan reproduksi itu penting. Laki-laki dan perempuan itu harus gini-gini itu ada, kita ada programnya. Bahkan di sekolah juga ada KRR, kesehatan reproduksi remaja. Nah, masalahnya di desa lagi, apa namanya, yang namanya nikah dini itu sudah biasa. Keluar SMP nikah, terus keluar SMA nikah, belum lulus SMA sudah ditanyakan nikah, itu banyak. Itu edukasinya ke orang tua bahwa umur perkawinan itu kan 21 tahun ya, laki-laki perempuan. Terus kita edukasi bahwa kalau kurang dari 20 tahun itu bahaya untuk hamil. Itu enggak boleh gitu. Berarti yang diedukasi Orang tuanya. lebih ke orang tuanya. Iya. Karena kebanyakan kalau yang remaja kan itu KRR-nya ya, kesehatan reproduksi remajanya, dia sudah tahu. Nah, kadang orang tua anaknya ki belum selesai sekolah buat dijodohke. Banyak. Seperti itu. Makanya orang tua juga harus diedukasi bahwa perkawinan sehat dan sehat itu antara umur 20 sampai 30 tahun. Karena ya beberapa itu masih, bahkan kakak saya itu dulu habis apa namanya SMP nikah. Karena sudah dijodohkan. Orang desa itu kalau kita lulus sekolah, kuwi nak ora sekolah lagi, itu langsung ditakokke. Betul. Nah, nak orang jawab maksudnya orang dikekke nanti yo jadi masalah. Nah, sebenarnya non saya Bu, misalkan itu menjadi masalah besar, iya nggak sih Bu? Pernikahan dini itu di desa? Masalah besar. Karena kurang dari 20 tahun itu alat reproduksinya itu kan masih muda banget. Bahkan 18 tahun itu masih tumbuh. Jadi makanya anak-anak itu sampai 18 tahun karena alat-alat semua organ itu masih tumbuh. Nah, anak masih pertumbuhan sudah diisi anak, terus nanti pertumbuhannya kan terganggu. Terganggu ke inangnya ibunya, terganggu ke bayinya yang dikandung juga. Nah, ini banyaknya media sosial dan berkembangnya media sosial, bahkan anak-anak sekarang itu melihat apapun, cari apapun di YouTube, di IG, di TikTok itu sangat banyak. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan tentang berhubungan yang belum waktunya. Untuk mengatasinya itu orang tua harus harus cek yang dibuka itu apa. Harus dikontrol. Iya, sama anak ya tetap di Penkes tadi bahwa tidak semua itu benar, sing benar itu kayak gini.
Nek sosialisasi ini tentang edukasi seks di masyarakat itu sejauh apa sih, Bu? Di masyarakat edukasi seksnya, Mhm, itu alat-alat reproduksi laki-laki seperti mhm, ini, mhm, perempuan seperti ini, nanti mhm. kalau belum Waktunya. waktunya sudah berhubungan bisa hamil, Mhm, seperti mhm. itu. Dan masyarakat sekarang sudah mulai mengerti ya, Bu, ya? Iya sudah mengerti, sudah alhamdulillah. Oh. Nah, ini terakhir, Bu. Harapannya jenengan yang sudah mengabdi lama di sini dan Mm-mm, banyak ceritanya, mm-mm. harapannya apa, Bu, untuk masyarakat? Harapannya semuanya diberi kesehatan, Pasti. tidak ada yang stunting, terus tidak ada yang kematian ibu, tidak ada kematian bayi. Semua ibu hamil periksa kesehatan, persalinan di nakes, Mhm. angka kematian karena banyak ya ini TBC berkurang, tidak ada ODGJ banyak, harapannya banyak. Soalnya kita programnya itu banyak dan di saya itu programnya banyak. Ngungkuli dokter, Bu. Iya, kita puskesmas tapi di desa. Puskesmas kan banyak pemegang Mhm, program, ada dokter, ada yang ngurusi TBC, ada mhm, ngurusi gizi, ada mhm, yang ngurusi banyak. Lah, mhm. semua itu yang desa yang menghandle bidan desa. Satu orang. Satu orang yang menghandle satu desa. Jadi kita itu menteri kesehatan di tingkat desa. Makanya cepet tua ya Mas ya. Tapi kan itu tadi senang. Apalagi yang mungkin desanya ramah, Iya. ramah terhadap sosialisasi, pengetahuan-pengetahuan itu. Nah ini Bu, sebelum saya akhiri, kelupaan. Kan jenengan juga dinas di kecamatan, Iya, puskesmas. di Cepogo. Masalah utamanya di Cepogo itu apa? Secara kesehatan umum aja. Secara kesehatan umum gitu HT 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 hipertensi Hmm. sama gula yang tidak terkontrol. Hmm. Mereka tahu hipertensi, mereka tahu gula, tapi tidak minum obat rutin. Nah, itu larinya kalau tidak diobati bisa ke stroke. Iya. Nah, untuk hipertensi, alhamdulillah kalau ada lansia itu tiap bulan kita kasih obat bisa terkontrol. Tapi untuk gula itu kan kita tidak bisa memberikan obat sembarangan, harus dengan resep dokter, Resep dokter. pemeriksaan oleh dokter. Lah mereka tidak tidak mau ora telaten, intinya ora telaten. Bahkan mosok ya uang arep ndira ngombe obat. Nah, padahal itu harus diminum daripada tidak minum obat itu memperparah sakitnya dengan minum obat yang memang ada resikonya. Itu lebih baik jane minum obat. Karena itu Masih belum sadarnya itu gula sama gula sama hipertensi. hipertensi. Ternyata penyakit gula di Banyak, lingkungan kita banyak. banyak. Bahkan satu lansia periksa itu yang periksa itu 30, yang gula itu ada 7, ada 8, bahkan 7 ada sampai 10. 8. Iya, ada 10. Hipertensi juga gitu. Lebih banyak lagi hipertensi. Oh gitu. Mm-mm. Lah, apa namanya? Untuk pencegahannya Bu, kalau yang di kecamatan ini, selain Oh, edukasi. pencegahannya itu ada pos RT itu membantu sekali. Dengan pos RT dengan pemeriksaan itu Hmm. dia begitu tahu gulanya tinggi, tensinya Hmm. tinggi kan dia diet garam yang tensinya tinggi, Hmm. yang gula mengurangi gula. Itu apa jenis pencegahan yang bagus itu. Oh ternyata gula itu kalau sekarang kan Itu trennya pola dana makan. Iya. muda kan sekarang memang gula ya Bu ya. Iya. Tapi yang tua ternyata baru ketahuinya baru-baru ini ya. Iya. Kalau enggak periksa kan orang ini gula nih karena enggak periksa. Oh, Mm-mm. sing ojo kakean makan nasi. Ya enggak sih. Makan itu pola gizi seimbang. Jadi ya tetap ada nasi, Nasi. Oh, ada nah, lauk, sayur, buah. makan yang sehat menurut jenengan. Makan yang sehat ada nasi, lauk, sayur, buah, tapi porsinya seimbang. Ya tetap Oh. harus makan nasi lah. Kita punya aktivitas banyak, nah enggak ada makan nasi kan kita lemes. Karbohidratnya enggak ada, kalorinya enggak ada, lemes tetap. Buah penting. Buah penting banget, itu vitamin untuk menjaga kesehatan. Minimal makan pisang lah Ibu ya. Iya, pisang. Di sini pepaya banyak. Paya pisang. Mm-mm. Mangannya gak oleh oke, penting seimbang. Iya.
sayur ada, Mm-mm. tidak boleh kering. Keringnya apa? Maksudnya nasi, Kering, makan ya keringan. makan keringan. Oh, lah sayurnya ya kalau keringan nggak ada sayurnya. Kan nggak mau pakai kuah. Oh, boleh. Oseng-oseng kayak gitu, Ya. boleh. Yang penting ada sayurnya. Nah, Mm-mm. ini pesan jangan ke lansia-lansia apa, Bu? Untuk lansia diharapkan semua ikut ke posyandu lansia untuk diperiksa tensinya, Mm-mm. gulanya, asam uratnya, kolesterolnya bisa nanti supaya terjaga. Jadi nanti kalau itu ternyata itu kok tinggi bisa mengurangi, biar nanti tidak tinggi, biar stabil. Kalau yang untuk anak yang muda, Yang udah minum tablet tambah rutin, terutama untuk wanita ya, tablet tambah darah untuk mencegah stunting. nggak usah nak-nakan, itu Iya, kesehatan penting. iya. Untuk anak kecil, Untuk kan anak kecil menimbangkan berat badan rutin tiap bulan ke posyandu biar diketahui pertumbuhan perkembangannya. pesan untuk orang tuanya ke anak-anaknya, Ke anaknya, komunikasi komunikasi. Iya, harus dijaga. harus dijaga. Bagi orang tua semuanya, itu tadi ya, orang tua ada pesannya, anak muda ada, anak kecil ada, dan untuk orang tua yang punya anak juga ada. Terima kasih, selamat sore. Udah pasti ya. Iya.